Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Fazri Lubis dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Susta Riau. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Noviarni MPD selaku penguji pertama dan Ibu Arnida Sari Emat selaku dosen penguji kedua, serta Ibu Erdawati Nordin MPD selaku dosen pembimbing. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Realistik Mathematics Education atau RME berbasis etnomatematika terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP atau MTS. Baiklah, kita masuk saja yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang A yaitu latar belakang. Kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah salah satu kemampuan berpikir seseorang agar seseorang tidak dengan mudah menerima sesuatu yang diterimanya tanpa mengetahui alasannya. Namun ia dapat mempertanggungjawabkan pendapatnya disertai dengan alasan yang logis. Kemampuan berpikir kritis matematis merupakan salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki oleh siswa, di mana kemampuan ini berguna dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya, menurut hasil studi PISA, TIMSS, dan Ujian Nasional Pelajaran Matematika, Indonesia tergolong negara yang rendah dalam prestasi matematikanya. Kemudian, hal ini dapat diberikan solusi berupa guru dapat memilih model pembelajaran yang tidak membuat siswa itu bosan, serta siswa merasa senang dalam melakukan pembelajaran. Adapun model pembelajarannya, salah satunya yaitu model pembelajaran realistic mathematics education, di mana model ini merupakan model yang dikembangkan di Belanda oleh Freud dengan prinsip siswa mudah memahami materi pembelajaran dan dapat melatih serta meningkatkan kemampuan matematis siswa. Banyak peneliti yang menyatakan bahwa model pembelajaran RME ini unggul dan layak diterapkan dalam pembelajaran matematika karena model ini merupakan model yang mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Banyak materi yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti materi volume, bangun ruang kubus, dan balok, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan himpunan. Namun, pada penelitian yang akan saya lakukan, saya akan mengambil materi segi 4, di mana nanti materi ini akan dikaitkan dengan budaya, di mana materi ini juga akan dikaitkan dengan budaya sekitar, atau disebut juga dengan etnomatematika. Kemudian identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini terdapat 3 identifikasi masalah, yaitu kemampuan berpikir kritis matematis siswa masih rendah, siswa kurang mengenal budaya daerah sekitar, yang ketiga kurangnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada materi segi 4. Selanjutnya rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh pembelajaran realistik mathematics education atau RME berbasis matematika terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP MTS. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembelajaran RME berbasis etnomatematika terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP atau MTS pada materi segi 4. Selanjutnya, manfaat penelitiannya yaitu terdapat 2 manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini terbagi menjadi 5, yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, bagi peneliti, dan bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua yaitu kajian teori, di mana
Yang A itu terdapat tinjauan pustaka mengenai kemampuan berpikir kritis matematis, yang kedua model pembelajaran realistik mathematics education, yang ketiga etno matematika. Nah, penerapan RME berbasis matematika pada materi segi 4 dilakukan dengan mengaitkan pembelajaran materi segi 4 yang bersifat nyata dengan budaya sekitar. Selanjutnya, penelitian yang relevan, terdapat 3 penelitian yang relevan, yaitu pengaruh pendekatan realistik mathematics education berbasis budaya lokal terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Yang kedua, pengaruh pendekatan realistik mathematics education atau RME terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kota Jambi. Dan yang ketiga, penggunaan media pembelajaran geometri berbasis etnomatematika. Selanjutnya, konsep operasional yaitu terdapat konsep operasional mengenai kemampuan berpikir kritis matematis, yang kedua model realistik mathematics education atau RME, dan yang ketiga etnomatematika. Selanjutnya, hipotesa penelitian. Yang pertama, H0, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran realistik mathematics education atau RME berbasis etnomatematika terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Yang kedua, HA-nya terdapat pengaruh model pembelajaran realistik mathematics education atau RME berbasis etnomatematika terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Pada penelitian yang akan saya lakukan, metode penelitian ini terdapat jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen, kemudian tempat dan waktu penelitiannya di SMP Negeri 8 Pekanbaru pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Desain penelitiannya yaitu Non-Equivalent Control Group Design, subjek penelitiannya siswa kelas 8 SMP Negeri 8 Pekanbaru. Populasi dan sampel. Populasinya yaitu semua siswa kelas 8 di SMP Negeri 8 Pekanbaru, sampelnya siswa kelas 8 di SMP Negeri 8 Pekanbaru. Variabel penelitian yang akan saya lakukan yaitu terdapat 2 variabel, yang pertama variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya model pembelajaran RME berbasis etnomatematika, dan yang kedua variabel terikatnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yaitu teknik tes, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian. Terdapat 3 instrumen penelitiannya. Yang pertama, soal tes kemampuan berpikir kritis matematis. Yang kedua, lembar observasi. Dan yang ketiga, dokumentasi, foto, ataupun video. Selanjutnya, uji coba soal tes. Yang pertama, uji validitas soal tes. Yang kedua, uji reliabilitas soal tes. Yang ketiga, uji tingkat kesukaran soal tes. Yang keempat, uji daya pembeda soal. Selanjutnya, teknik analisis datanya menggunakan uji non-parametrik, yaitu menggunakan uji Mann-Whitney. Selanjutnya, prosedur penelitian terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap penyelesaian. Sekian presentasi proposal saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.